Anda hari ini, Sony. Kita sapa dulu ya. Salam jumpa pemirsa, senang sekali hari ini saya di Parenusa 01 dan saya Sony Soplantila 02 dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam acara kesayangan kita, Bacarita Orang Maluku. By the way, Sony, hari ini ada penampilan beda. Oke. Karena dalam Bacarita Orang Maluku ini kita menghadirkan edisi spesial untuk memperkaya informasi masyarakat Maluku itu terkait dengan perhelatan akbar. Ini sama-sama kita nantikan, yaitu Pilkada tanggal berapa saya? Tanggal 27 November 2024. Exactly that. Menjelang Pilkada 27 November 2024, TVRI Maluku hadir dalam acara BOM. Kita punya segmen khusus. Segmen ini nanti akan memperkaya informasi pemirsa terkait dengan pentahapan Pilkada, mengenal juga calon-calon yang nanti akan bertanding dalam kontestasi Pilkada. Betul. Kita akan dengarkan juga banyak hal yang nantinya akan membuat pemirsa TVRI ini lebih paham tentang pemilihan kepala daerah 2024. Ya. Semuanya dalam segmen yang akan kita rangkum. Segmennya apa namanya, Sony? Bingkai Demokrasi. Baik Sony, dalam Bingkai Demokrasi BOM edisi yang pertama ini kita akan membahas tentang tahapan Pilkada 2024. Yes. Seperti yang kita tahu, kemarin kita udah sampai di pendaftaran pasangan calon 29 Agustus 2024. Sudah lewat juga nanti akan dilakukan penelitian persyaratan calon dan penetapannya akan dilaksanakan 22 September 2024. Sejak penetapannya, sebelum penetapan dan juga pengumuman pendaftaran calon sudah banyak nih pasangan-pasangan yang memunculkan diri mereka di permukaan. Mencoba untuk mencari simpati dari masyarakat. Mencari perasaan cinta kita untuk mereka, ya kan? Tapi segala sesuatu yang terjadi hari-hari ini menuju Pilkada 2024 semuanya tidak akan ada artinya Jika tidak aman. Betul. Ya kan, kalau kita tidak aman dan tidak kondusif menjelang Pilkada 2024, semua juga tidak akan ada artinya kalau tidak ada sokongan dan dukungan dari Pemda. Tidak ada artinya juga kalau pengawasan dari Bawaslu itu tidak maksimal. betul sekali. Makanya hari ini dalam topik kita yang pertama, menilik tahapan Pilkada 2024, obrolan kita selain akan tentang tahapan Pilkada, kita juga akan tahu lebih banyak tentang bagaimana dukungan dari Kodam 15 Patimura, dari Polda Maluku, dari pemerintah daerah, dan tentu saja bagaimana meningkatkan tugas dan pengawasan dari Bawaslu yang kayaknya hari-hari ini makin ngos-ngosan kerjanya, ya kan? Makin ribet juga nih, apalagi kampanye sekarang ini, waduh, pokoknya akan sangat seru obrolan kita hari ini. Jadi langsung saja boleh kita undang Oke, langsung narasumber saja. kita hari ini. Boleh kasih musik yang ceria dulu, Sony, untuk tamu-tamu kita hari ini dalam Bingkai Demokrasi. Ada Kasdam 15 Patimura, Brigjen TNI Dr. Nefra Firdaus SMM, Dir Intel Polda Maluku Kombes Pol Igede Arsana SH SIK, Kepala Kesbang Pol Maluku Bapak Daniel Indaya SOS MSI, dan anggota Bawaslu Maluku Bapak Daim Baco Rahawarin SOS. Bapak-bapak, kami persilakan untuk bergabung hari ini. Pak Kasdam, apa kabar? Silakan duduk. Pak Daim, apa kabar? Pak Daniel, Pak Dir, selamat datang. Apa kabar? Baik, sehat. Luar biasa. Silakan duduk, bapak-bapak. Pak Dir, boleh duduk sini aja nggak, Pak? Ya, terima kasih. Hari ini saya merasa yang paling cantik di sini ya. Betul. Karena kita juga ngundang KPU, sekretaris KPU dalam perjalanan ke sini, Sony dan bapak-bapak, agar supaya obrolan kita bisa lebih hangat lagi. Kita mulai dulu sambil kita menunggu sekretaris KPU. Pertanyaan pertama buat bapak-bapak, apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah, baik. sehat. Cuaca cerah di Ambon pagi ini. Semuanya cerah, semuanya sehat. Terima kasih sekali lagi. Bapak-bapak sudah hadir. Hari ini kita punya edisi spesial Bingkai Demokrasi dengan tamu-tamu yang luar biasa. Di edisi pertama, Pak Kasdam, kemudian Pak Dir, Pak Daniel, dan juga Pak Daim. Saya punya satu pertanyaan yang sama untuk semua narasumber yang hadir hari ini. Bagaimana bapak-bapak melihat Pilkada 2024 kalau kita berkaca dengan Pilpres dan juga Pileg yang baru saja kita lalui? Kita mulai dari Pak Kasdam dulu. Terima kasih pemirsa sekalian. Kalau berkaca dari proses Pilpres yang sebelumnya, itu kita memang ada
di wilayah Ambon khususnya ada yang daerah-daerah yang tertentu yang masih rawan. Ya. Seperti di Ambon, kota Ambon sendiri, di Tual, Maluku Tenggara, Maluku Tengah. Itu memang pelajaran kemarin itu nanti supaya jadi evaluasi kita sebagai aparat keamanan, khususnya di Kodam 15 Patimura yang mendukung pihak kepolisian di sini untuk mengevaluasi kemarin agar tidak terulang lagi. Itu jadi bahan kita. Pak Dir, bagaimana tanggapan Bapak terkait pilkada mengevaluasi dari Pileg dan Pilpres? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera sekalian. Om Swastiastu. Bagi kami dari jajaran Polda Maluku tentunya melihat bahwa penghayatan daripada pemilu dan pilkada ini yang kita sering sebut dengan pesta demokrasi. Yang lalu Bapak Kapolda kami menyebutkan bahwa namanya pesta itu harus meriah. Betul. Meriah kalau sepi-sepi, diam-diaman kita mungkin berdoa diem. Tapi tentunya kita harus maknai bahwa proses pesta ini ada koridor, ada aturan mainnya. Nah, kita pegang itu saja, ya. Insya Allah kita akan sampai tujuan. Tujuannya apa? Adalah untuk memilih para pemimpin. Kalau itu kita maknai, kita jaga bersama, tentu kita akan seiring sejalan mencapai tujuan yang sudah kita tetapkan itu tadi. Jadi demikian mungkin yang kami sampaikan. Terima kasih. Pak Daniel, kalau dari Pemda sendiri gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih. Momen Pilkada 2024 ini merupakan momen bersejarah bagi bangsa Indonesia dan juga bagi Maluku. Karena Pilkada tahun 2024 ini dilakukan secara serentak di Indonesia. Sehingga momen Pilkada 2024 ini harus kita kawal bersama agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan aman, damai, kondusif, dan tentunya demokratis. Demikian. Pak Daim, gimana tanggapan Bapak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Kalau berkaca dari pemilu 2004 Februari berjalan aman, tentram, walaupun di beberapa daerah masih itu dinamika lokal yang memang kita tidak bisa. Tapi dari sisi isu sama saja antara pemilu dan pemilihan, yang berbeda hanya dinamikanya. Tetapi dalam aspek pengawasan sejauh ini alhamdulillah berjalan lancar, aman dan tentram berkat kerjasama semua pihak, terutama TNI dan Polri yang selalu di lapangan membackup. Ya. Makanya hari ini ada Pak Kasdam dan juga Pak Dir. Kita akan ngobrol lebih banyak tentang bagaimana upaya dari Kodam dan juga dari Polda untuk meningkatkan keamanan nih Pak. Bagaimana kemudian persiapan Kodam 15 Patimura dan juga Polda Maluku, karena waktunya semakin hari semakin dekat nih Pak. Pak Kasdam dulu. Ya. Kalau untuk persiapan menghadapi pilkada serentak yang ada di Maluku, Kodam ini bekerja di dua provinsi, Maluku dan Maluku Utara. Jadi kita sudah melakukan persiapan, dimulai dari awal pentahapan pilkada ini. Kita menyiapkan personil, kita menyiapkan material. Personil lebih kurang 2.420 yang Untuk kita dua provinsi. Untuk satu provinsi Satu ini, provinsi. khusus di Maluku. Dan beberapa perlengkapan dari batalion yang ada yang kita gelar, itu 731, 7 yang ada di Masohi, kemudian 733 yang ada di Ambon sendiri, itu semua sudah tergelar. Dan mereka itu yang akan nanti mendukung teman-teman dari kepolisian di dalam pengamanan maupun nanti antisipasi perkembangan situasi yang berkembang. Jadi memang benar-benar sudah siap ya Sudah Pak? siap. Kalau dari Polda Pak Dir? Dari Polda Maluku dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mengamankan pelaksanaan pilkada serentak di wilayah Maluku khususnya, tentu Polda Maluku beserta Polresta jajaran Polda Maluku, jadi ada 11 ya, sesuai dengan wilayah daripada kabupaten kota, dengan didukung oleh TNI dan satuan-satuan lainnya. Nah, adalah bertugas untuk mengamankan pelaksanaan pilkada serentak, yang dimana dalam pelaksanaannya sendiri kita melihat bahwa
prosesnya bukan hanya saat sekarang ketika sudah kemarin pendaftaran dan seterusnya, tetapi bahkan bisa dikatakan sudah jauh hari sebelumnya. Kita lihat bahwa sesuai dengan PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan jadwal pilkada serentak itu dimulai pada bulan Januari, tepatnya 26 Januari 2024. Nah, di sana pun juga dari jajaran kepolisian Polda Maluku sudah melangkah terus tiap harinya melalui kegiatan upaya-upaya di lapangan bersama pihak terkait bagaimana untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat, seluruh elemen untuk sama-sama kita menciptakan situasi Kaptimas yang kondusif, karena dengan situasi yang kondusif ini persyarat pokok bagaimana pelaksanaan pilkada serentak itu sendiri. Nah, kemudian juga tentu dikaitkan dengan berbagai dinamika kegiatan masyarakat, karena banyak juga di samping sekarang kegiatannya adalah dalam rangka pilkada, banyak kegiatan masyarakat yang lain yang juga terus harus berjalan. Semisal yang terdekat kemarin di wilayah kita di Kota Ambon tanggal 7 September kemarin, tanggal 7 hari Sabtu adalah HUT Kota Ambon ke 441. Nah, ini juga sama ya. Pun juga yang lainnya banyak sekali kita masyarakat. Tentu ini harus serius dan prinsipnya adalah apapun itu, baik yang menyangkut kegiatan masyarakat secara umum, secara khusus, dan sekarang ada pilkada serentak, ini semua kita amankan. Tujuannya apa? Agar Maluku ini aman, damai, sejahtera, dan nantinya tentu dalam rangka pilkada melahirkan pemimpin dan terpilih yang akan siap membawa amanah rakyat untuk membawa Maluku makin maju ke depannya, pun termasuk di wilayah kabupaten kota. Demikian. Jadi bukan saja melaksanakan tugas pengamanan pilkada, tapi juga tugas-tugas lain juga tetap dilaksanakan oleh Kodam 15 Patimura dan juga Polda Maluku. Biasanya Pak, kalau misalnya akan terjadi konflik itu biasanya mulai dari pelanggaran dulu. Ada pelanggaran akhirnya muncul dinamika. Ini tugasnya Pak Daim nih. Kalau berkaca dari pemilu legislatif dan juga pilpres Pak, kira-kira pelanggaran pemilu yang paling sering terjadi di Maluku itu apa dan di mana biasanya yang paling ramai pelanggaran pemilu? Terima kasih. Dalam konteks pelanggaran kan ada 3 ya. Pelanggaran administratif itu menyangkut dengan tata cara dan prosedur. Kemudian pelanggaran etik menyangkut dengan tidak netralnya penyelenggara pemilu. Kemudian penyelenggaran undang-undang lainnya terkait dengan netralitas ASN, TNI Polri, dan kepala desa. Ya. Tapi kalau berkaca dari pemilu itu soal isu netralitas ASN, kemudian pejabat desa dan perangkat desa, kita sampai ke tingkat putusan itu ada 3. Itu soal kepala desa. Desa. Ini memang yang isu krusial yang terjadi dalam baik di pemilu maupun pemilihan juga isunya sangat rentan sekali dan terjadi pelanggaran, sehingga kita masuk itu yang kita lakukan penanganan pelanggarannya. Nah, di pemilu kemarin itu tiga terjadi di Kabupaten Seram bagian barat, kemudian di Seram bagian timur. Ada kepala desa yang ikut berkampanye dan sampai kepada tingkat di penegak hukum terpadu. Di situ ada unsur kejaksaan dan kepolisian, dan sampai pada putusan. Jadi itu yang, tapi alhamdulillah untuk saat ini kita masih lakukan himbauan dan sosialisasi terus menerus, karena penyelenggara Bawaslu khususnya lebih kepada aspek pencegahannya daripada penindakan. Jadi himbauan-himbauan, kemudian sosialisasi terus baik di instansi terkait, kemudian lewat himbauan media sosial kita terus lakukan. Karena Pak Daim sudah menyinggung netralitas ASN nih. Pak Daniel, bagaimana Bapak melihat hal ini? Apakah ada treatment khusus dari pemerintah provinsi terkait dengan isu ini, yaitu menjaga netralitas ASN? Ya, terima kasih. Berbicara tentang netralitas ASN ini, yang jelas aturannya sudah ada, dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pemda Provinsi Maluku, yaitu membuat surat edaran kepada seluruh instansi OPD di lingkup Pemda Provinsi Maluku dan juga kepada kabupaten kota. Itu surat edaran sudah ada. Kemudian sosialisasi, dan nanti kita rencanakan sebelum penetapan paslon pada tanggal 22 kita akan lakukan apel akbar seluruh ASN, non ASN untuk mengikuti apel akbar sekaligus komitmen untuk menjaga netralitas ASN di lingkup Pemda Provinsi Maluku jelang
pilkada serentak ini. Kalau dari Kodam dan Polda gimana Pak untuk menjaga netralitas TNI dan Polri? Pak Kasdam dulu. Oke, kita juga punya aturan sendiri disampaikan oleh Panglima TNI terstruktur sampai ke bawah bahwa prajurit TNI sendiri itu dilarang. Ya, dilarang itu banyak itu larangannya berkomentar tentang pilkada yang ada sekarang, mencampuri paslon dan sebagainya. Kepada keluarganya juga demikian. Dilarang kita memberikan arahan tuh. Arahan kepada keluarga, kau pilih ini, nggak boleh. Yang ketiga, fasilitas negara, TNI khususnya, itu nggak boleh dipasang. Kita berkoordinasi dengan KPU, dengan Bawaslu. Seluruh fasilitas TNI yang ada di tempat kita itu dilarang ditempel pamflet, foto, dan sebagainya terkait dengan paslon-paslon yang ada. Nah itu. Ke dalam sendiri, bagi yang melanggar sudah ada aturannya. Pasti nanti akan tindakannya tegas kepada mereka. Tidak ada toleransi. Jadi benar-benar terjaga netralitas TNI. Terjaga. Kalau dari Polda, Pak Dir? Saya kira sama. Sudah tegas diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2022 maupun dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri yang sudah dijabarkan, ditegaskan lagi ulang-ulang, bahkan tadi pagi pun juga kami sampaikan bahwa di Satker kami tadi juga apel pagi juga dibacakan lagi oleh Pak Kabid Propam semata-mata untuk menegaskan, menekankan bahwa Polri itu netral. Ya. Apakah tidak boleh ikut? Silakan keluar, ajukan pengunduran diri, apakah mencalonkan dan sebagainya, itu sudah ada aturan mainnya. Tinggal dilaksanakan saja, dan kalau dilanggar pasti ada punishment-nya, ada proses yang akan dilalui. Saya kira sudah tidak usah lagi diragukan bahwa kami netral. Terima kasih. ASN, TNI, Polri semua benar-benar netral. Keamanan juga sudah oke. Sekarang kita bicara teknisnya, Bapak-bapak. Karena saat ini kan banyak hal yang harus kita selesaikan menjelang Pilkada 2024, termasuk logistik dan lain-lain. Apakah bagaimana peran pemerintah daerah, TNI, Polri untuk melancarkan pengiriman logistik sebelum 27 November 2024? Kita mulai dulu dari Pak Kasdam. Di pihak Kodam itu menggunakan semua dukungan yang ada untuk mendukung berhasilnya, lancarnya proses pilkada serentak ini. Seperti halnya kita punya kendaraan, kita punya fasilitas yang ada yang bisa digunakan oleh teman-teman dari KPU. Karena memang salah satu faktor di pulau-pulau ini kan terhambat kadang-kadang transportasi, karena cuaca dan sebagainya. Kita punya Babinsa dengan teman-teman Babin Kamtipmas yang mendukung di lapangan nanti. Pokoknya semua yang menjadi penghalang itu bisa kita atasi bersama di lapangan. TNI siap membantu. Dari Polda gimana, Pak Adir? Kami mengacu tentu pada tahapan yang sudah terjadwal sesuai PKPU, kemudian juga tentu dari hasil koordinasi setiap harinya, setiap dengan kawan-kawan di KPU selaku penyelenggara, saat kapan membutuhkan, saat kapan memerlukan pengamanan baik kepada fisik para komisioner, para petugas di lapangan, dan juga termasuk tahapan nantinya terkait dengan masalah proses pencetakan, pengadaan logistik, distribusinya sampai ke titik lokasi di mana digunakannya material logistik dimaksud. Nah, tentu kami mengacu pada bagaimana KPU selaku penyelenggara setiap saat selalu intens komunikasi, koordinasi, info pada kami. Nah, sebagai contoh mungkin ini besok sudah akan mulai untuk beberapa kelengkapan logistik seperti segel dan lain-lain yang tentu di sini akan beda dengan surat suara. Karena kalau surat suara nanti baru akan bisa dipastikan setelah penetapan paslon tanggal 22 September. Menyangkut foto, desain, dan lain-lain menyangkut fisik daripada surat suara itu pasti nanti. Tapi yang sudah tadi kami sebelum berangkat sudah diinfokan dari Pak CKPU kepastian untuk besok petugas kami yang mengamankan, mengawal petugas KPU yang akan memproses di Jawa khususnya, perusahaan ditunjuk untuk segel dulu, jadi beberapa pendukung logistiknya. Sedangkan nanti yang lain pasti setelah tanggal 22 September pasca penetapan paslon itu baru yang berupa fisik, desain, logo, gambar, nama daripada nanti yang dicantumkan untuk surat suara itu nanti. Dan ini selalu kami
update kami minta tiap harinya. Nah ini yang kami laksanakan tentu supaya lebih siap pengamanannya. Kalau tidak, KPU berbuat apa, ya, melangkah kemana tanpa kami dikasih tahu apa yang kami amankan ini. Dan tentu kami selalu komunikasi, koordinasi dengan kawan-kawan, rekan-rekan dari unsur pendukung tadi yang kami sebut dari TNI maupun yang terkait lainnya. Demikian langkah kami, Mbak. Kalau dari Pemda gimana Pak Daniel dukungan untuk KPU sendiri dalam melaksanakan Pilkada 2024? Ya, kalau dukungan Pemda kepada penyelenggara dalam hal ini KPU maupun Bawaslu dari sisi anggaran sudah terrealisasi 100%. Wah, Baik KPU provinsi, Bawaslu provinsi maupun kabupaten kota. Jadi 11 kabupaten kota untuk anggaran pilkada sudah selesai 100%. Untuk anggaran pengamanan provinsi sudah selesai 100% juga. Untuk Kodam 15 Patimura, Polda Maluku, Lantamal 9 Ambon, Lanut Patimura. Kabupaten sebagian besar sudah, ada beberapa kabupaten sudah distribusi tapi belum 100%. Tinggal sedikit aja. Dan nanti kita terus koordinasi untuk diupayakan sebelum penetapan paslon tanggal 22 semuanya sudah harus terrealisasi 100%. Karena pilkada ini bisa jalan kalau ada anggaran yang tersedia yang diperuntukkan untuk kegiatan pilkada ini. Terkait logistik dari Dinas Teknis, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Maluku juga sudah melakukan persiapan-persiapan baik untuk angkutan darat, angkutan laut maupun udara. Itu sudah disiapkan, terutama mengingat kita ini daerah kepulauan ya, sehingga pelabuhan-pelabuhan skala besar maupun pelabuhan tradisional juga sudah disiapkan di tingkat kabupaten dan kota. Jadi dari Kodam, dari Polda, dari Pemda sudah siap dengan strategi masing-masing untuk mendukung pilkada. Sekarang dari Bawaslu nih Pak Daim. Bagaimana? Apakah ada strategi khusus nanti untuk melakukan dan juga meningkatkan pengawasan dari TPS di daerah-daerah di kabupaten-kabupaten sampai ke tingkat provinsi? Ada treatment khusus atau sama aja kayak kemarin? Iya, tentunya kalau bicara soal aspek pengawasan, tentunya luas lingkungannya, apalagi di daerah kepulauan, itu memang punya tantangan tersendiri. Apalagi pada saat proses pungut hitung nanti, itu kan sebagian daerah mengalami cuaca, ombak yang tinggi. Nah ini menjadi, apalagi ditambah dengan di Maluku juga ada beberapa daerah yang blank spotnya juga cukup tinggi, sehingga itu menjadi terkendala sendiri terkait dengan bagaimana laporan untuk di tingkat bawah. Tetapi dari aspek pengawasan kita 100% personel kita, jajaran kita tingkat bawah, mulai dari tingkat kabupaten kota, kecamatan sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Dan nanti pada pelaksanaan pungut hitung kita juga punya pengawas TPS, namanya PTPS yang kita akan bentuk itu menjelang proses pungut hitung, dan itu kita terus lakukan. Tetapi di sisi lain kami juga mengajak masyarakat tidak hanya sekedar memilih, tetap juga harus mengawasi. Masyarakat juga harus menjadi mata dan telinga untuk bisa melaporkan potensi kecurangan di tingkat bawah, sehingga kami terus melakukan komunikasi terus. Dari jajaran kami tidak bisa bekerja sendiri, tapi memerlukan mitra strategis, tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian tokoh pemuda, itu bisa memberikan edukasi politik kepada masyarakat, terutama tidak terjebak pada isu-isu hoaks dan sebagainya yang mengarah kepada ketertiban. Nah itu kami terus melakukan aspek pengawasan dan pencegahan. Dua hal yang terus kami lakukan, yaitu dari sisi pengawasan dan pencegahan kami terus lakukan di bawah. Dari sisi pengawasan, bagaimana kami terus memberikan jajaran untuk memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat terutama di bawah. Kemudian dari sisi pencegahannya, mengajak masyarakat untuk bagaimana sebagai mata dan telinga bisa melaporkan segala potensi kerawanan itu. Jadi bukan cuma Bawaslu aja yang akan melakukan tugas pengawasan, tapi masyarakat yang diharapkan lebih proaktif agar supaya bisa mendukung juga nih perhelatan Pilkada 2024. Sekarang saya mau ke Pak Kasdam dulu sama Pak Dir. Karena kemarin Pileg dan juga Pilpres itu pasti ada banyak titik-titik yang rawan di Maluku.
Apakah ada treatment khusus nanti Pak dari titik-titik itu untuk menghadapi Pilkada 2024? Di mana aja titik-titiknya Pak? Dan apakah ada treatment khusus atau tidak? Pak Kasdam dulu. Kalau berkaca yang kemarin, seperti saya sampaikan sebelumnya, itu di Kota Ambon sendiri, di Tual, kemudian Maluku Tenggara, Maluku Tengah, itu ada kasus-kasus yang terjadi di sana, seperti bentrok antar pendukung, kemudian ada penentuan DPT yang masih belum clear. Jadi kondisi-kondisi itu yang harus diantisipasi sebenarnya. Itu harus bekerja sama stakeholder yang ada, baik penyelenggara, pengawas, baik kita TNI dan Polri, termasuk pemerintah daerah, untuk mengajak secara preventif. Memang tadi provokasi hoax yang tersebar itu ujaran-ujaran kebencian terhadap calon-calon tertentu atau politik identitas yang menyampingkan itu harus dijaga semua supaya tidak terulang di pilkada yang serentak yang akan datang ini. Itu himbauan kita kepada masyarakat tadi. Kejadian yang kemarin jangan terulang lagi sekarang. Treatmentnya seperti tadi, bersama-sama, tidak hanya kita stakeholder, tapi masyarakat juga dihimbau. Kita mengharapkan ada pilkada ini damai, kemudian demokratis, semuanya menyampaikan pilihannya sesuai dengan aturan yang ada. Pak Dir, kalau dari Polda sendiri? Menyambung dari penyampaian Bapak Kasdam, tentu tidak kalah penting kita lihat juga aspek yang berdampak kepada penyelenggaraan pemilu yang lalu juga sekarang pilkada adalah aspek geografis, di mana pada tahapan-tahapan seperti pada saat distribusi logistik, nah itu fase krusial di beberapa wilayah yang memang untuk dijangkau dengan alat transportasi seperti misalkan di wilayah Pulau Seram, di wilayah Maluku Tengah di bagian utara, sampai ada yang ditempuh dengan lewat darat 3 hari. Nah ini juga menjadi sebuah tantangan sendiri, dan juga di beberapa wilayah lain di Aru dan sebagainya yang harus melalui akses transportasi laut yang sudah tentu belum tentu bisa menggunakan kapal-kapal alutsista. Jadi menggunakan kapal tradisional itu saat proses distribusi logistik maupun saat kembalinya. Demikian juga mungkin tadi seperti yang disampaikan Bapak Kasdam, ya masih adanya benih-benih konflik sosial di masyarakat yang juga bisa berdampak ketika penyelenggaraan pemilu kemarin maupun pada saat nanti kita ini pilkada. Dan juga berkaitan dengan geografis ini, cuaca di kita juga bisa berdampak. Kemudian juga mungkin masih ada beberapa wilayah yang mengalami konflik tapal batas, sengketa tapal batas. Semisal di Pulau Seram ada ya, antara di Tanjung Sial itu selalu menjadi polemik. Setiap kali itu pilkada, pemilu itu selalu. Nah, kemarin juga demikian, bahkan sampai menjadi polemik dapat tidaknya TPS itu didirikan di situ. Nah ini juga selalu kita antisipasi sejak kemarin evaluasi pada saat pileg dan pilpres. Nah tentu di pilkada pun juga mungkin masih bisa akan berdampak. Ini dengan langkah antisipasi bersama seluruh komponen, insya Allah kita akan lebih bagus penyelenggaraan dan lebih aman. Kemudian juga tidak kalah penting, karena tadi kita mengulas juga evaluasi pileg pilpres, bahwa perlu kami sampaikan ini untuk pileg pilpres ini belum selesai. Jadi ada irisan penyelenggaraan antara pileg pilpres dan pilkada, yang mana contoh sekarang ini di bulan September ada sekitar 9 apa 10 DPRD Kapkota yang anggota terpilih kemarin akan dilantik. Terdekat besok untuk anggota DPRD Kota Ambon ya. Untuk periode 2024-2029 akan dilantik besok kalau jadwalnya, dan seterusnya nanti juga termasuk di provinsi tanggal 16 sampai nanti tanggal 30 juga ada. Nah jelas ini beririsan waktu, dan nanti berikutnya juga beberapa Kapkota mungkin sampai bulan November masih ada. Jadi jelas nanti ini ada irisan waktu pelaksanaan pilkada dan juga masih berlangsungnya tahapan pileg dan pilpres. Dan untuk pilpres tentu sejadwal adalah di bulan Oktober tanggal 20 pelantikan presiden dan wakil terpilih. Nanti juga tentu memerlukan kerjasama kita semua, dan kita harus komit, tidak ada kata lain
seluruh lapisan, seluruh elemen kita di Maluku ini komit untuk mengamankan, menyukseskan. Titik itu saja. Termasuk masyarakat. Betul. Kalaupun ada sesuatu ketidakpuasan, ya tidak terima, ya kecewa, sampaikanlah melalui jalur yang benar. Kalau dengan cara-cara yang melanggar hukum, melakukan tindakan pengerusakan, penyerangan, chaos anarkis, melanggar lagi. Ya ini jadi masalah baru. Ya mari kita sama-sama junjung tinggi privasi hukum. Kalau kita sepakat sebagai warga negara yang baik, sepakat untuk menciptakan keamanan untuk kita semuanya, mari sampaikan sudah ada jalurnya. Ketidakpuasan, kecewaan, nggak terima, sudah ada jalurnya, ada aturan mainnya. Mari kita berdomani bersama, insya Allah Maluku aman, rakyat damai sejahtera. Terima kasih. Dari Kodam, dari Polda, Pemda, Bawaslu, KPU, semuanya pasti menginginkan segala sesuatu lancar untuk pilkada. Tapi kuncinya hanya ada di satu, di masyarakat. Kuncinya ada di kita. Tapi dalam melaksanakan tugasnya pasti bapak-bapak punya tantangan tersendiri. Dari Kodam punya tantangan, dari Polda, dari Pemda, dari Bawaslu, bahkan dari KPU. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh bapak-bapak dan bagaimana cara mengatasinya agar supaya bisa menghadapi pilkada 2024 dengan lancar? Jawabannya akan kita ketahui bersama setelah jeda berikut ini. Tetap di Bercerita Orang Maluku ya, Sony ya. Kami akan kembali setelah jeda. Selamat bergabung kembali ya, Sony, pemirsa TVRI yang baru saja tune in dalam BOM. Kali ini kita punya edisi khusus namanya Bingkai Demokrasi. Baru bagi Anda yang baru saja tune in, kita udah ngobrol-ngobrol banyak tentang bagaimana pengamanan yang diupayakan oleh Kodam 15 Patimura, dari Polda, dukungan dan juga sokongan dari pemerintah daerah, dan juga pengawasan dari Bawaslu, Sony. Betul sekali. Tapi sebelum jeda tadi, saya punya satu pertanyaan untuk narasumber, yaitu tantangan yang dihadapi. Tentu saja segala sesuatu yang terjadi ini kita pasti punya tantangan internal maupun eksternal. Sebelum bapak-bapak menjawab pertanyaannya, kita juga sudah punya satu narasumber yang hadir yang kita tunggu-tunggu. Langsung saja akan kita undang Sekretaris KPU Maluku, Bapak Effendi Latukonsina. Silakan Pak Sek. Apa kabar Pak Sekretaris? Selamat datang. Kami persilakan Pak Sekretaris KPU untuk ambil napas dulu Pak. Terima kasih. Ambil napas dulu pelan-pelan karena kita akan dengarkan jawaban dari masing-masing narasumber terkait dengan tantangan menuju Pilkada 2024 dan solusinya harus seperti apa. Dari Kodam tantangannya apa Pak Kastam? Kalau kita lihat ya kondisi geografis ya. Kepulauan ini memberikan satu tantangan tersendiri untuk mendukung pengamanan pilkada. Karena tidak semua wilayah itu punya transportasi yang terdukung dengan kondisi cuaca saat ini. Ya, kalau dia kondisi cuaca lagi buruk, ombak besar, tinggi dan sebagainya, itu bukan hanya untuk kita saja ya, untuk penyelenggara juga itu merupakan satu tantangan bagi kita, bagaimana supaya dia tepat waktu. Baik dari mulai dorongan logistik sampai nanti terakhir mengambil logistik setelah hasil pemilihan. Tantangan kedua yang saya lihat yaitu tentang penggunaan media sosial. Nah itu susah kita mengendalikannya karena ini berita-berita hoax untuk menjelekkan salah satu di antara beberapa pasang yang ada, kemudian kampanye hitam melalui media sosial. Itu memang salah satu tantangan untuk keberhasilan dari pilkada ini. Jadi itu yang merupakan tantangan yang harus kita hadapi. Tapi Kodam bisa atau tidak nih Pak untuk menghadapinya? Oh bisa. Triknya gimana nih? Kalau untuk menghadapinya dengan kita berkoordinasi dengan stakeholder yang ada yang pasti. Apapun itu masalah yang ada di lapangan, contohnya seperti pendorongan logistik dengan cuaca yang kurang bersahabat begitu kan, kita cari berarti transportasi yang siap mendukung ke sana. Kemudian personil yang mendukung untuk pendistribusian tersebut, dicari orang-orang yang atau waktunya. Ya kalau dilihat mungkin jangan mepet-mepet. Kalau mepet nanti nggak tersampaikan logistiknya, akhirnya tertunda untuk pemilihan dan sebagainya. Kalau untuk penyebaran berita hoax
itu kampanye hitam tadi, ya harus ada upaya untuk memberikan informasi yang benar dari pemerintah, dari KPU, dari Bawaslu, dari kita yang ada di sini. Yang benar itu ini loh, supaya masyarakat ada kantor opini yang dilakukan kalau opini itu negatif. Dan satu hal dari kita dari Kodam ini, kita punya moto Basudara Patimura. Basudara Patimura. Ini penting sekali bahwa kita semua sini, siapapun dia calonnya, siapapun yang dipilih, apapun nanti yang terpilih, yang ditentukan, itu adalah saudara kita semua. Betul. Nah, itulah yang terpilih yang terbaik untuk memimpin kita nanti. Itu yang memang amanah, direstui oleh semesta dan Tuhan. Dari Polda tantangannya apa, Pak Dir? Tantangan yang tadi disampaikan oleh Pak Kasdam saya kira sama. Pertama jelas geografis kita, itu jelas pasti dengan luasan wilayah Provinsi Maluku yang sama-sama kita ketahui, kalau bisa digambarkan di sini presentasinya adalah 92,4% ya, itu adalah wilayah perairan lautan, dan hanya 7,6% lah yang wilayah daratan. Jelas. Nah, kedua tentu tantangan juga adanya mungkin pihak-pihak tertentu, tentu yang memang menginginkan ya karena tujuan tertentu, ya ambisi tertentu, memang pingin Maluku ini nggak aman, ya manusia juga gitu, manusia juga. Ya, artinya tetap ada pihak-pihak memang yang dengan sengaja memang pingin supaya Maluku ini nggak aman. Nah, tentu dengan gambaran tadi kita bisa melihat bahwa bagaimana kita punya ini Mbak, cara strategi. Tentu kita prosesnya sejak lama. Tadi yang kami sampaikan bahwa tahapan pemilu saja sesuai dengan PKPU nomor 2 tahun 2024 itu mulainya ada 26 Januari. Nah, artinya apakah baru sekarang berbuat? Tidak, sudah sejak awal, tentu dengan tataran tugas di lingkup preemptif, kemudian preventif, dan penegakan hukum ini seiring sejalan. Semisal terkait dengan ajakan, himbauan-himbauan, kemudian menggugah masyarakat, kemudian juga melibatkan, menggerakkan seluruh komponen untuk bersama-sama kita ini. Kalau tadi Bapak Kasam menyampaikan sesuai dengan moto di Kodam Basudara Patimura, kami di Polda punya Basudara Manise. Nah, memang seiring sejalan kami dengan jajaran Kodam. Nah, Basudara Manise di sini endingnya apa sih goalsnya? Manise itu Maluku aman, masyarakat damai sejahtera. Jadi ini kita mengajak, tidak cukup dengan perkuatannya TNI Polri dan semua aparat yang ngurusin ini untuk aman sampai tujuannya, goalsnya tercapai, ya seluruh masyarakat pun punya tanggung jawab yang sama. Karena apa? Kalau ini sukses, lancar, yang dapat manfaat masyarakat juga. Sebaliknya kalau masyarakatnya juga ikut membuat situasi gak kondusif, membuat kekacauan, berbuat anarkis, melanggar hukum, yang terima akibat yang masyarakat juga yang rugi. Betul. Nah, itu saja simpelnya. Mari ini pahami bersama. Terima kasih. Basudara Patimura dan Basudara Manise. Kalau dari Pemda sendiri, Pak Daniel, tantangan untuk mendukung perhelatan Pilkada 2024 datangnya dari mana? Untuk tantangan dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 ini, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Kasdam, Pak Dir Intelkam, terkait geografis kita, wilayah kepulauan, berita hoax, tapi juga yang berikut yaitu pemahaman masyarakat sendiri tentang pilkada ini, tentang pentingnya pilkada ataupun mekanisme tahapan-tahapan ini yang perlu kita giatkan. Ini juga merupakan tantangan karena kewilayahan kita ini, sehingga langkah-langkah yang kita lakukan selain sosialisasi, kita juga berkumpul atau melakukan pendekatan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan stakeholder lainnya, termasuk rekan-rekan kita yang ada di Ormas. Untuk itu dalam waktu dekat ini kita akan kumpul bersama tokoh-tokoh agama di Maluku, khususnya di wilayah Kota Ambon dan sekitarnya. Kita akan sharing di situ tentang bagaimana tokoh-tokoh agama ini bisa mengambil peran aktif untuk kita sama-sama mewujudkan pilkada yang aman dan damai itu. Dan juga dengan ormas-ormas, kita akan kumpul
ormas-ormas yang ada di Kota Ambon, kita akan juga sharing dengan mereka, duduk bercerita dengan mereka juga, supaya peran mereka, rasa tanggung jawab mereka juga ada dalam pilkada ini. Intinya semua stakeholder, semua elemen masyarakat harus kita gandeng bersama-sama, termasuk TNI Polri, KPU Bawaslu, untuk sama-sama kita sukseskan pilkada tahun 2024 di Provinsi Maluku ini. Merangkul semua elemen masyarakat. Pak Daim, kalau dari Bawaslu tantangannya apa Pak dan bagaimana kemudian solusinya? Tentunya dari aspek pengawasannya, kalau kita bicara soal pengawasan tentu luas karena daerah kita yang geografis. Yang paling tantangan yang paling menurut kami yang paling berat adalah soal laporan cepat yang pada saat pemungutan itu nanti, tetapi daerah blind spot yang ada di Provinsi Maluku yang memang kita membutuhkan waktu, harus ada yang berjalan 1 kilometer berjam-jam baru kita menyampaikan laporan itu. Sementara akses publik kan butuh laporan cepat. Betul. Nah, tapi kan di sisi ada tantangannya. Yang kemudian soal distribusi logistik. Pengalaman kita di pemilu itu kan harus pakai kapal TNI ya harus di Maluku Barat Daya dan KKT membawa gitu. Kemudian di sebagian daerah Seram Maluku Tengah harus berjalan kaki berapa kilometer baru sampai ke puncak. Itu tantangan-tantangan dari sisi geografis. Tetapi dari sisi lain kami terus memberikan himbauan. Bawaslu punya program namanya Mangente Kampung. Kita jalan dari kampung ke kampung, desa, untuk menyampaikan edukasi pesan damai dan edukasi politik kepada masyarakat agar yang namanya pesta harus bahagia, tidak boleh ada bakrai di situ. Karena kami juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini soal pilkada, katong harus sama-sama menyampaikan pendapatnya. Negara sudah sudah memberikan ruang konstitusi yang disampaikan secara baik. Jangan ada yang menghasut antara satu yang lain. Tentunya pilkada harus damai. Dan kami ini bukan bakal kintal, tetapi ini memilih pemimpin. Bukan bakal kintal catatannya, jadi jangan barbar. Pak Effendi, kalau dari KPU sendiri Pak, sebelum kita mengetahui tentang tahapan, tantangan terbesar KPU sekarang apa nih Pak untuk Pilkada 2024? Baik, terima kasih. Jadi dari sisi penyelenggaraan, sebenarnya tantangan yang sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak ini juga itu merupakan tantangan kami. Tapi yang paling penting bagi kami kalau kita bandingkan dengan pemilu sebelumnya, yang disiapkan kurang lebih 2 tahun. Kalau pemilihan ini atau pemilu kada ini hanya 1 tahun. Jadi ini tantangan yang sangat-sangat luar biasa untuk menyelenggarakan pemilu sampai pelantikan peserta pemilu nanti. Jadi kalau pada pemilu kemarin KPU bisa membuktikan kepada dunia bahwa pemilu ini bisa dilaksanakan dengan baik dan sukses. Ya, walaupun memang periodisasinya 2 tahun pelaksanaan, tapi kita ketahui kan penyelenggaraan pemilu kemarin itu kita memilih presiden, kita memilih DPR sampai dengan DPRD kabupaten kota, kemudian DPD. Sehingga tentunya itu merupakan pemilu yang menurut banyak pengamat terbesar di dunia. Kenapa demikian? Karena semua itu kita laksanakan dalam 1 hari. Dan itu sangat luar biasa. Nah, dari pengalaman itu, kami berharap bahwa tantangan waktu yang disediakan dalam pemilu yang hanya 1 tahun ini, juga kami bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya untuk sukses pemilu, terutama di Provinsi Maluku. Saya kira demikian. Apalagi waktunya sangat mepet ternyata ya, kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya. Saat ini tahapan sampai mana Pak Sek untuk dari KPU sendiri? Ya, makasih. Jadi tahapan pemilu saat ini dia berjalan beririsan beberapa tahapan sekaligus. Kita sementara melakukan pemutahiran data pemilih. Nanti 1-2 hari ini penetapan DPS oleh penyelenggara kita di tingkat bawah, dari PPS kemudian PPK di kabupaten kota, sampai dengan nanti rekapnya di provinsi pada tanggal 22. Itu nanti dia beririsan dengan penetapan pasangan calon peserta pemilihan tahun 2024. Jadi nanti penetapan DPS itu 22-23 September, tapi penetapan calon juga pada tanggal 22. Yang kemudian nanti setelah tanggal 23, kita akan memasuki masa kampanye sampai dengan 3 hari sebelum
hari H pemilihan tanggal 27 November 2024. Saya kira itu. Semua dekat dengan masa kampanye ini berarti tugasan tanggung jawab bapak-bapak semakin tinggi dan semakin ribet nih nanti kayaknya. Ada catatan-catatan khusus nggak sih bapak-bapak? Ini satu pertanyaan yang sama untuk semua narasumber. Ada catatan khusus tidak bagi masyarakat yang mungkin menonton hari ini terkait dengan mempersiapkan diri menuju Pilkada 2024? Kita mulai dari Pak Kasdam dulu. Pesta demokrasi adalah meriah. Pesta itu identik dengan bahagia, identik dengan ramai, dan pesta itu identik dengan kita bersukacita, bersukaria. Kita harapkan pesta ini betul-betul kita nikmati semuanya. Siapapun itu pemenangnya, itu adalah orang-orang yang terbaik di Maluku ini. Itu pesan saya. Jadi benar-benar harus didukung, itu catatan kritisnya buat masyarakat. Dari Pak Dir sendiri, ada catatan khusus untuk masyarakat hari-hari ini? Kami mengutip mungkin apa yang menjadi tagline atau mungkin logo pada penyelenggaraan pemilu kemarin. Saya kira dengan pilkada juga sama, dinyatakan di situ pemilu sarana integrasi bangsa. Saya kira P-nya berubah dikit jadi pilkada sarana integrasi bangsa di wilayah kita lah, lokal masing-masing. Artinya satu poin kita garis bawahi, kita cetak tebal, tanda kutip, integrasi. Integrasi itu apa? Itu penyatuan. Kita menjadi kompak sebagai saudara. Kita ini nggak bermusuhan kok. Saudara sendiri kita ini. Ya. Nah, untuk satu tujuan, ya, memilih pemimpin, memilih wakil rakyat yang kita percaya memimpin kita untuk masa pembangunan ke depan, ya kan gitu intinya. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menambahi dengan kata disintegrasi, maka mereka lah yang harus kita sikat. Itu saja. Kita integrasi. Terima kasih. Singkat, padat, jelas, langsung kita sikat. Pak Daniel, mungkin ada catatan khusus kepada masyarakat yang bukan mungkin memiliki peran paling penting untuk Pilkada 2024. Ya, jadi salah satu indikator keberhasilan Pilkada itu sendiri adalah meningkatnya partisipasi masyarakat. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berpartisipasi, baik dalam pengawasan pelaksanaan pilkada itu sendiri maupun pada saat pemungutan suara nanti. Karena apa? Lewat partisipasi masyarakat ini tentu akan mendorong meningkatnya indeks demokrasi Indonesia. Nah, jadi ini sangat penting karena di sini juga lahirlah pemimpin yang kita inginkan untuk memimpin Maluku 5 tahun ke depan. Siapapun yang terpilih itu adalah hasil dari pilihan masyarakat itu sendiri. Jadi kuncinya ada di kita sebagai warga negara Republik Indonesia, khususnya sebagai warga Maluku. Dan untuk itu kita sama-sama bergandengan tangan untuk sukseskan Pilkada serentak 2024 di Provinsi Maluku agar berjalan dengan aman, damai, kondusif, dan demokratis. Pak Daim, ada catatan khusus? Ya, tentunya kita punya cita-cita dan keinginan sama. Demokrasi harus berkualitas, dan demokrasi berkualitas adalah penyelenggara yang berintegritas. Di sisi lain adalah masyarakat juga kami himbau untuk partisipasinya dalam proses pemilihan nanti. Keikutsertaan juga masyarakat, jangan golput, datang di TPS. Pada prinsipnya soal memilih siapa dan siapa itu urusan masyarakat. Negara telah memberikan ruang konstitusi untuk silakan dipilih dan memilih, itu kembali kepada masyarakat. Tetapi yang terpenting, masyarakat juga wajib menjaga ketertiban dan keamanan, karena setelah ini kita akan hidup damai dalam proses politik hanya 5 tahun sekali, tetapi kekeluargaan selamanya. Untuk itu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Salam awas. Pak Effendi, ada catatan khusus Pak dari KPU buat masyarakat? Baik, makasih. Pada prinsipnya apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi, itu menunjukkan kebersamaan kita untuk berkomitmen menyelenggarakan pemilu ini dengan baik. Karena apa? Pemilu ini bukan tanggung jawab KPU saja. Ya, tanggung jawab penyelenggara pemilu dan tanggung jawab stakeholder yang lain. Penyelenggara pemilu itu ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP. Kita bersama-sama menyelenggarakan pemilu ini sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami melihat pemilu alhamdulillah di tracknya. Kami sangat berterima kasih kepada bapak-bapak dari
kepolisian dan TNI. Saya kira pemilu kita akan masih berlangsung sampai tanggal 27 Pak, dan seterusnya akan proses penghitungan suara. Mudah-mudahan tidak ada sengketa. Mudah-mudahan tidak ada sengketa. Kalaupun ada, mudah-mudahan tidak dalam determinasi yang tinggi. Terakhir kami berharap kepada masyarakat, kami mengimbau, mari sama-sama katong beramai-ramai datang ke TPS pada tanggal 27 November menggunakan hak pilih untuk memilih pemimpin-pemimpin kita yang akan memimpin kita selama 5 tahun ke depan. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Pak Effendi, satu lagi pertanyaan yang mungkin terkait dengan partisipasi pemilih. Kalau kita berkaca dari legislatif dan pilpres, proyeksi pilkada seperti apa? Apakah akan terus meningkat atau akan di angka itu aja? Kita presentasi berapa persen Pak kemarin? Kemarin di Provinsi Maluku di atas 78%. Wah, lumayan berarti ya. Dan kita berharap mudah-mudahan pemilih ini moderatnya mudah-mudahan di atas 80. Bagaimana Insya cara Allah, KPU Pak? Walaupun sesungguhnya kualitas pemilu itu tidak saja ditentukan oleh tingkat partisipasi. Ya, saya kira demikian. Jadi tingkat partisipasi bukan saja satu-satunya indikator benar. melihat bahwa pemilu ini berhasil atau tidak, tapi sebenarnya semuanya ada di tangan masyarakat. Kembali lagi ada di tangan kita. So, mungkin satu pertanyaan lagi, satu pertanyaan yang sama untuk narasumber. Kita mau ngecek what's on their table, apa yang paling dekat yang akan dilakukan dari Kodam, dari Polda, dari Pemda, dari Bawaslu, dari KPU terkait dengan pentahapan Pilkada 2024. Kita mulai dari Pak Effendi dulu. Setelah ini apa yang harus masyarakat nantikan, Pak? Ya, saya kira masyarakat yang paling penting ini kan kita sudah menetapkan DPSHP oleh teman-teman dari penyelenggara pemilu yang paling bawah, yaitu PPS, kemudian nanti di PPK sampai dengan tanggal 14. Ya, selanjutnya itu akan ditetapkan DPS itu di tingkat kabupaten kota. Terakhir kita di provinsi akan merekap DPS yang sudah ditetapkan menjadi DPT oleh teman-teman KPU 11 KPU kabupaten kota itu, kita akan rekap di tingkat provinsi dalam pleno penetapan. Ya, rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku tahun 2024. Sebenarnya tidak sampai di situ. Kita masih terus memberikan kesempatan kepada masyarakat. Ya, jangan takut misalnya kalau misalnya belum terdaftar dan seterusnya. Tapi yang pasti bagi mereka yang tidak terdaftar harus punya KTP-R. Ya. Sehingga nanti kalau misalnya dia lihat, dia cek DPT online atau DPT yang secara manual nanti ditempelkan di area-area publik itu bisa langsung melapor, atau pada saat hari hanya nanti kita masukkan dalam yang namanya daftar pemilih khusus. Ya, begitupun juga yang nanti pindah memilih. Ya, yang nanti pindah memilih silahkan nanti mengurus di TPS asalnya, di daerah asalnya. Kemudian nanti ditunjukkan ke penyelenggara pemilu yang paling dekat di tempat tujuan untuk nanti kita masukkan dalam DPS hasil perbaikan. Saya kira itu yang paling penting untuk masyarakat. Jadi yang paling penting adalah KTP ya Pak? Benar. Kalau punya KTP itu berarti Anda bisa mengakses dan juga bisa menggunakan hak pilih Anda dari mana aja. Nanti akan ada teknisnya dari KPU. Dari Bawaslu Pak, apa yang dalam jangka waktu dekat ini, informasi penting apa dari Bawaslu yang harus diketahui masyarakat? Pada bulan ini kita punya tahapan, sudah masuk pada tahapan-tahapan krusial. Terutama terkait dengan kita sudah masuk pada tahapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, ini sudah berlangsung di tingkat desa, kelurahan, dan kemudian di tingkat kecamatan. Tentunya masih ada residu masyarakat yang mungkin namanya belum terakomodir. Silakan laporkan di jajaran KPU, ada PPS di tingkat desa kelurahan. Di kami ada pengawas desa dan kelurahan. Kami juga menyampaikan posko aduan data pemilih. Kalau masyarakat yang belum merasa namanya belum ada, silakan dilaporkan dan kami akan berkoordinasi dengan KPU di kabupaten kota untuk menyampaikan bahwa ada masyarakat yang belum terakomodir. Nah, di sisi lain, karena data pemilih itu harus punya basisnya adalah KTPL, maka masyarakat yang mungkin sudah melakukan perekaman tapi belum cetak KTP, kemudian masyarakat yang belum punya identitas sama sekali tetapi sudah berhak memilih, umur sudah 17 tahun dan pernah menikah. Karena itu ketentuan bicara seperti itu, maka kami juga menyampaikan kepada pemerintah daerah lewat Djukcapil agar jemput bola melakukan perekaman EKTP sampai pada pelaksanaan hari H nanti. Karena itu masuk masyarakat yang tidak ada DPT tapi punya KTP, maka itu masuk dalam kategori daftar pemilih khusus. Bisa menyampaikan
hak pilihnya. Terima kasih. Pak Daniel dari Pemda, apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini dalam pentahapan pilkada? Ya, yang pertama mencermati apa yang disampaikan oleh dari KPU maupun Bawaslu. Tentu kami mengajak seluruh masyarakat, terutama yang belum memiliki KTP, silakan segera ke kantor Dukcapil kabupaten kota masing-masing untuk bisa memperoleh KTP sebagai syarat untuk bisa memilih nantinya di tanggal 27 November 2024. Penting banget. Terima kasih. Pak Dir, dari Polda apa yang dalam jangka waktu dekat ini akan dilaksanakan pentahapan pilkada? Yang jelas terkait dengan pentahapan pilkada, tadi disampaikan oleh Bapak Sek KPU bahwa bulan ini fase krusial, nanti tahun 2 penetapan paslon, 25 mulai kampanye, Pak. Nah, tentu kami dalam rangka pilkada sudah menggelar perkuatan yang disebut dengan Operasi Mantap Praja Salawaku 2024-2025, yang mana melibatkan person dari Polda maupun Polresta Jajaran, dan kami didukung oleh TNI, Kodam 15 dan berbagai instansi terkait yang sudah kita latihkan yang di Polda kemarin. Ini dalam rangka pentahapan tentu disesuaikan dengan nanti volume kegiatan, eskalasinya. Saat kemarin pendaftaran, besok penetapan 22 dan kampanye dan seterusnya, ini sudah ada normanya masing-masing untuk kita bagaimana perkuatan sampai ke tingkat Polresta. Nah, juga tidak kalah penting kami sampaikan, tadi juga kami sebut di awal, bahwa selain dalam rangka pilkada serentak, juga kita ini masih ada irisan dengan pemilu. Jadi bulan ini pun juga tentu kita akan namakan tahapan-tahapan daripada pelantikan ya untuk anggota DPRD Kabupaten dan DPRD provinsi yang terpilih periode 2024-2029 di masing-masing DPRD Kabupaten dan juga di provinsi. Itu juga pada bulan ini. Yang lain juga tidak kalah penting, kegiatan masyarakat lainnya, agenda masyarakatnya juga tetap berjalan. Semisal nanti juga di bulan ini ada kegiatan Maulid Nabi. Nah, juga ada beberapa kegiatan merupakan kearifan lokal yang nuansa adat di beberapa wilayah di kita banyak ya. Di wilayah Maluku ini, baik di Pulau Ambon dan juga di wilayah lainnya juga ada, kita amankan juga. Dan juga berbagai agenda kegiatan masyarakat yang sifatnya rutin ya, orang ke kantor, berdagang, ke pasar ya, dan sebagainya. Ini bagian daripada tugas kita bersama. Terima kasih. Pak Kasdam, terakhir mungkin apa yang pentahapan dalam waktu dekat dari Kodam 15 Patimura? Kegiatan kita saat ini terus melakukan latihan. Oke. Latihan bagaimana nanti mendukung teman-teman dari kepolisian dalam apabila eskalasi konflik semakin tinggi dan sebagainya. Itu latihan. Di sisi lain, kita juga tetap melakukan pengawasan terhadap anggota internal khususnya. Karena salah satu kita ketahui calon gubernur itu berasal dari TNI ya, mantan TNI, mantan Pangdam di sini, itu juga kita lakukan pengawasan internal. Terlepas dari itu, ya banyak juga bahwa saudara-saudara dari anggota kita yang mencalonkan, jadi calon bupati, calon wali kota dan sebagainya, itu juga pengawasan internal kepada anak buah kita. Jadi itu dua hal yang kita lakukan sekarang untuk mengantisipasi supaya berjalan dengan baik. Dan yang tidak kalah penting, Pangdam 15 Patimura itu secara frekuensi yang teratur itu selalu melakukan coffee morning. Kemarin sudah dilakukan minggu lalu di pemerintah provinsi, kantor gubernur. Nanti secara bergantian akan dilakukan di Kodam, di Polda, di KPU, di Bawaslu dan sebagainya. Itu adalah salah satu upaya untuk terus melakukan koordinasi, update informasi yang terbaru dibicarakan di situ, termasuk untuk menghadapi yang ke depan. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk obrolan yang sangat luar biasa. Semoga segala sesuatu yang dilakukan berjalan lancar sampai tanggal 27 November 2024. Dan jangan lupa bagi warga masyarakat, kalau semua sudah berusaha maksimal, Anda yang juga harus maksimal. Gunakan hak suara, jangan sampai tidak menggunakannya untuk memilih
siapa yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan di tanggal 27 November 2024. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak sudah hadir dalam acara BOM Bingkai Demokrasi yang pertama. Kita akan hadir lagi dengan topik-topik seru lainnya hanya di Bercerita Orang Maluku. Akhirnya saya di Panusa 01 Dan saya Sony Soprantila 02. pamit undur diri, sampai kita ketemu lagi di Bercerita Orang Maluku berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.